Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin dimanapun antum berada, alhamdulillah puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Insya Allah di kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas tarikh atau sejarah dari Bani Umayyah. Pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas tentang bagaimana dikuasainya Makkah dan Madinah oleh pemberontak Khawarij di akhir era Bani Umayyah. Kita telah sebutkan bahwa orang-orang Khawarij di bawah pimpinan Abu Hamzah Al-Khariji berhasil mencaplok kota Makkah dan Madinah. Ya. Ketika itu gubernur Makkah dan Madinah Abdul Wahid bin Sulaiman bin Abdul Malik, ya, dia melarikan diri dari kota Madinah, sehingga orang-orang pun menjadikannya sebagai bahan celaan. Kemudian Khalifah Marwan bin Muhammad lalu mengirim 4.000 pasukan berkuda yang dipimpin oleh Abdul Malik bin Muhammad bin Atiyah untuk kemudian menumpas gerakan Khawarij tersebut. Sampai-sampai pasukan ini berhasil menumpas gerombolan Khawarij yang berada di Yaman. Gembong orang-orang Khawarij yang bernama Abdullah bin Yahya juga berhasil ditumpas, lalu kepalanya dikirimkan kepada Khalifah Marwan bin Muhammad. Baik, ini yang terjadi pada tahun 130 Hijriyah. Saat itu kota Makkah dan Madinah sempat dikuasai oleh orang-orang Khawarij. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menyebutkan thumma dakhalat sanata 31 wa mi'ah. Kemudian masuklah tahun 131 Hijriyah. Fil Muharram, ya, di bulan Muharram, minha wajha Qahtabah bin Syabib waladahu Al-Hasan ila Qumis liqitali Nasr bin Sayyar. Kita kembali kepada pertarungan atau perebutan kekuasaan antara Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Ya, di awal tahun 131 Hijriah terjadi pertempuran antara Bani Umayyah dan Bani Abbas. Ini Bani Abbas mulai mencaplok satu persatu wilayah Bani Umayyah, terutama yang berada di Khurasan dan sekitarnya. Pada tahun 131 Hijriah, Qahtabah bin Syabib At-Ta'i ini adalah pemimpin militernya Bani Abbas. Dia adalah tangan kanan yang menjalankan misi-misi militer yang diperintahkan oleh Abu Muslim Al-Khurasani. Ini nama beliau cukup terkenal, ya, di awal-awal revolusi yang dilakukan oleh Bani Abbas. Dia adalah salah seorang panglima besarnya Bani Abbas. Maka pada bulan Muharram tahun 131 Hijriyah, Qahtabah bin Syabib mengutus anaknya yang bernama Al-Hasan bin Qahtabah untuk menuju kota Qumis. Tujuannya adalah untuk membunuh Nasr bin Sayyar. Nasr bin Sayyar ini sering sekali kita ulang, dia adalah gubernur Irak, ya, yang ditunjuk oleh Khalifah Marwan bin Muhammad, atau gubernur Khurasan yang ditunjuk oleh Marwan bin Muhammad. Qala wardafahu bil amdad. Kemudian pasukan Al-Hasan bin Qahtabah ini, ya, ditambah lagi oleh bapaknya Qahtabah dengan bala bantuan, dengan pasukan bala bantuan. Wa khamara ba'duhum ila Nasr. Maka kemudian ternyata pasukan tambahan ini, ya, malah justru membelot dan berpihak kepada Nasr bin Sayyar. Jadi alih-alih dia membantu misi Al-Hasan untuk memerangi Nasr bin Sayyar, ternyata pasukan yang dikirimkan oleh bapaknya justru membelot. Namun nanti pada waktu negeri Irak itu dikuasai, kota Kufah berhasil dikuasai oleh kaum muslimin, oleh Al-Hasan bin Qahtabah, nanti para pengkhianat ini akan dieksekusi, ya,
orang-orang yang justru menyeberang ke pihaknya Nasr bin Sayyar. Nah, kemudian Nasr bin Sayyar sendiri ya, beliau ketika itu usianya sudah sangat tua. Harus ke sana kemari untuk memimpin pasukan dalam misi memadamkan pemberontakan Bani Abbas. Maka di usianya yang sudah sangat tua itu akhirnya Nasr bin Sayyar, gubernur Khurasan yang legendaris ini ya menjumpai kematiannya saat dia berada di negeri Basawah dekat kota Hamadan. Ya. Wartahala Nasr fanazala Roy. Ketika itu Nasr bin Sayyar ya dengan pasukannya sampailah di kota Roy. Fa aqama biha yaumaini thumma marid. Kemudian Nasr bin Sayyar, gubernur Khurasan pun tinggal di negeri Roy selama 2 hari, kemudian dia pun sakit. Fasara minha ila Hamadan. Maka kemudian dari Roy dia pun pergi ke Hamadan dalam keadaan dia sudah sakit dan usianya sudah sangat tua, 85 tahun. Ya, tapi karena ingin menjalankan tugasnya tadi memadamkan pemberontakan Bani Abbas, dia pergi ke Hamadan. Falamma kana bisawah qariban min Hamadan, ketika dia sedang berada di sawah ya yang dekat dengan Hamadan, tuwfiya limudi thintaini asyrata lailatan khalat min Rabiul Awal min hadhihi sanah. Ya, setelah berlalu 12 hari 12 malam dari bulan Rabiul Awal ya tahun 131 Hijriyah, akhirnya Nasr bin Sayyar, gubernur Khurasan yang demikian legendaris itu pun meninggal dunia an khamsin wa thamanina sanah ya dalam usia 85 tahun ya. Jadi akhirnya dia sebagai bentengnya Bani Umayyah untuk mempertahankan negeri Khurasan akhirnya meninggal dunia saat dia berada di negeri Rai. Tempatnya di Al-Hamadan. Akhirnya dia pun meninggal dunia dalam usia yang cukup tua. Maka kemudian apa yang terjadi? Barakallahu fikum. Begitu Nasr bin Sayyar, gubernur Khurasan yang sangat diandalkan oleh Bani Umayyah untuk menjaga wilayahnya, itu meninggal dunia. Akhirnya dengan mudahlah pasukannya Abu Muslim Al-Khurasani menguasai negeri Khurasan. Besar ya Khurasan itu ya. Iran dan Afghanistan itu negeri Khurasan, akhirnya jatuh ke tangan Bani Abbas. Falamma mata Nasr tamakkana Abu Muslim wa ashabuhu min biladi Khurasan. Maka setelah Nasr bin Sayyar meninggal dunia, Abu Muslim Al-Khurasani dan pengikutnya pun berhasil menguasai wilayah Khurasan. Wa qawiyat syauqatuhum jiddan. Setelah matinya Nasr bin Sayyar, kekuatan mereka pun ya semakin dahsyat, semakin besar. Ya. Wasara Qahtabah min Jurjan. Kemudian Qahtabah pun mulai bergerak dari negeri Jurjan. Ini bergabung semuanya di Khurasan. Ya, 100% Khurasan akhirnya jatuh ke tangan Bani Abbas. Setelah Nasr bin Sayyar, gubernurnya Bani Umayyah meninggal dunia. Baik. Ketika itu pasukannya Qahtabah dia bergerak dari Jurjan ya ingin bergabung dengan pasukannya Abu Muslim Al-Khurasani. Namun di tengah pasukan ya dia memimpin ya ada seorang bawahannya yang bernama Ziyad bin Zurarah Al-Qushairi. Ya. Maka Ziyad bin Zurarah ini disuruh jalan duluan oleh Qahtabah. Wa qaddama amamahu Ziyad bin Zurarah Al-Qushairi. Saat menuju Abu Muslim Al-Khurasani bergabung dengan pasukan Khurasan, maka Qahtabah ini memerintahkan ya salah seorang panglimanya atau komandannya yang bernama Ziyad bin Zurarah untuk berjalan terlebih dahulu di depan. Wa kana qad nadima 'ala tibai Abi Muslim. Nah, ketika itu Ziyad bin Zurarah ini menyesal. Dia menyesal kenapa bergabung dengan pasukannya Abu Muslim Al-Khurasani. Jadi demikian ya, dalam perjuangan tentu ada banyak orang, banyak kepala, banyak kepentingan. Ya, banyak kepentingan. Nah, ketika itu komandan yang bernama Ziyad bin Zurarah Al-Qushairi ini dia menyesal ya mengikuti Abu Muslim Al-Khurasani, mengikuti pemberontakan yang dilakukan oleh Abu Muslim Al-Khurasani.
wa tarakal jaisha wa akhadha jama'atan ma'ahu wa salaka tariq Asbahan liyati Ibnu Dubarah. Maka kemudian di tengah perjalanan dia meninggalkan pasukan besarnya, kemudian bersama pengikut-pengikutnya dia pun menempuh jalan menuju Asfahan untuk bergabung dengan pasukannya Ibnu Dubarah. Ibnu Dubarah maksudnya adalah Amir bin Dubarah, panglima Bani Umayyah. Jadi di tengah barisannya Bani Abbas pun ada pengkhianatan. Yang sebelumnya Ziyad bin Zurarah al-Qushairi ini berada di bawah komandonya Qahtobah, tapi kemudian di tengah perjalanan dia membelot kepada Bani Umayyah, lalu bergabung dengan pasukannya Amir bin Dubarah yang ketika itu berada di Asbahan. Baik, ya, jadi di mana-mana dalam perjuangan ada pengkhianatan. Faba'atha Qahtobah wara'ahu jaishan faqatalu ammata ashabihi. Maka kemudian Qahtobah bin Syabib At-Ta'i, dia tidak tinggal diam begitu dia mendengar pengkhianatan yang dilakukan oleh Ziyad ya bin Zurarah ini, dia pun mengirimkan pasukan untuk mengejar pasukannya Ziyad bin Zurarah. Wa aqbala Qahtobah wara'ahu faqadima Qumis. Ya, kemudian faqatalu ammata ashabihi. Maka kemudian sebagian besar dari para pengkhianat tadi, pengikutnya Ziyad bin Zurarah, ini berhasil dibunuh oleh pasukannya Qahtobah bin Syabib. Jadi pengkhianat tadi yang ingin menyeberang ke Bani Umayyah, bergabung kepada pasukannya Ibnu Dubarah, dikejar oleh pasukannya Qahtobah. Mayoritas mereka berhasil dibunuh oleh pasukannya Qahtobah. Berarti kan sebagian kecilnya ya menggabungkan diri dengan pasukannya Bani Umayyah. Mayoritasnya pengkhianat ini berhasil dibunuh, namun sebagian kecil di antara mereka berhasil bergabung dengan pasukan Bani Umayyah. Tapi nanti juga dieksekusi. Nanti kita akan baca kisahnya. Qala wa aqbala Qahtobah wara'ahu faqadima Qumis. Maka kemudian di belakang ya pasukan tadi disusul oleh Qahtobah, faqadima Qumis, maka sampai lihat dia di kota Qumis. Waqad iftataha ibnuhu Al-Hasan fa aqama biha. Dan sebelum Qahtobah sampai di kota Qumis, ya putra beliau yang bernama Al-Hasan bin Qahtobah telah berhasil menaklukkan kota Qumis. Wa ba'atha ibnahu baina yadayhi ila Rai, thumma saqa wara'ah. Kemudian setelah dia menguasai kota Qumis, dia kirimkan anaknya Al-Hasan bin Qahtobah ke negeri Rai. Thumma saqa wara'ah. Kemudian dia menyusul di belakang. Ya, jadi anaknya ini dijadikan andalan ya. Jadikan bemper bapaknya. Anaknya yang maju duluan, bapaknya di belakang. Ya, seperti tadi penguasaan kota Qumis, kirimkan dulu anaknya Al-Hasan, begitu anaknya berhasil, dia baru datang ke Qumis. Kemudian juga ketika menaklukkan kota Rai, dia kirimkan dulu anaknya Al-Hasan bin Qahtobah, thumma saqa wara'ah. Kemudian dia pun menyusul di belakangnya. Ya, fa wajadahu qad iftataha. Ya, ternyata kota Rai pun sudah berhasil ditaklukkan oleh putranya Al-Hasan bin Qahtobah. Fa aqama biha wa kataba ila Abi Muslim bidzalik. Maka kemudian Qahtobah pun bersama putranya ya tinggal di kota Rai, di negeri Rai, lalu dia pun mengirimkan surat kepada Abi Muslim tentang keberhasilannya. Ya, jadi mulai masuk merangsek ke wilayah Irak. Ya, jadi semua bagian Khurasan ya, Irak ke sebelah timur itu semua sudah dikuasai oleh Bani Abbas, Maka kemudian wartahala Abu Muslim min Marw fanazala Naisabur wastafhala amrahu. Kemudian Abu Muslim ya dari Khurasan dia pergi ke negeri Marw. Kemudian dia tinggal di Naisabur dan kekuatannya pun semakin menguat di sana. Wa ba'atha Qahtobah ba'da dukhulihi Ar-Rai ibnahu Al-Hasan baina yadayhi ila Hamadan. Maka setelah kota Rai dikuasai oleh Al-Hasan, oleh Qahtobah, Qahtobah pun mengirimkan putranya Al-Hasan untuk menguasai negeri Hamadan. Ya, negeri Hamadan. Walamma aqtaraba minha kharaja minha Malik bin Adham. Maka ketika dia mendekati kota Hamadan, ternyata penguasa kota Hamadan
yakni gubernur Malik bin Adham keluar untuk menghadapi pasukannya Bani Abbas. Malik bin Adham ini adalah Malik bin Adham bin Mahras al-Bahili, dan beliau adalah panglima Bani Umayyah. Dahulu waktu Nasr bin Sayyar masih hidup, dia berada di bawah komandonya Nasr bin Sayyar. Ketika Nasr bin Sayyar meninggal dunia, maka dia independen. Ya, dia menjadi panglima yang independen tapi berada di bawah benderanya Bani Umayyah. Maka di saat pasukannya Al-Hasan bin Qahtabah ini telah mendekati negeri Hamadan, keluarlah gubernurnya Malik bin Adham. Wa jama'atun minal ajdadi Syams wa Khurasan. Dan berkumpul bersama Malik bin Adham pasukan yang memang afiliasinya kepada Bani Umayyah. Demikian juga orang-orang Khurasan yang berkhianat tadi. Ya, pasukan Khurasan yang tadinya bergabung dengan pasukannya Qahtabah bin Syabib, ya, yang kemudian membelot, ternyata mereka bergabung dengan pasukannya Malik bin Adham. Qala fanazalu Nahawan, maka kemudian pasukannya Malik bin Adham keluar sampai mereka di kota Nahawan. Ya, jadi negeri Hamadan ini dikuasai oleh Malik bin Adham, tapi begitu mendengar pasukannya Al-Hasan bin Qahtabah mendekati negeri Hamadan, maka Abdul Malik atau Malik bin Adham, ya, Malik bin Adham ini keluar dari kota Hamadan, lalu mereka menanti kedatangan pasukannya Al-Hasan bin Qahtabah di negeri Nahawan. Qala faftataha Al-Hasan Hamadan. Kemudian Al-Hasan bin Qahtabah, putranya Qahtabah pun berhasil menguasai negeri Hamadan. Thumma sara wara'ahum ila Nahawan. Kemudian dia pun mengejar pasukannya Malik bin Adham ke Nahawan. Wa ba'atha ilaihi abuhu ya bil amdad fahasarahum hatta iftataha. Maka kemudian ayahnya yaitu Qahtabah bin Syabib mengirimkan bala tentara, ya, bala bantuan kepada Al-Hasan bin Qahtabah. Kemudian dia pun mengepung kota Nahawan sampai kemudian dia berhasil menaklukkan kota Nahawan. Ya. Bagaimana penaklukannya? Hasara Qahtabah, ya, Qahtabah Nahawan hisaran syadidan. Ketika itu Qahtabah, bagaimana dia caranya menaklukkan Nahawan ketika itu? Ya, dia melakukan pengepungan yang demikian ketat. Ya, diblokade betul kota Nahawan oleh pasukannya Qahtabah. Hatta salahu ahlu Syam alladzina biha an yamhilu ahlaha hatta yaftahu lahul bab. Kemudian sebagian dari pasukan Bani Umayyah melobi Qahtabah, ya, agar memberikan waktu tenggang. Jadi mereka ingin menyerah, ya, membuat perjanjian damai dengan pasukannya Qahtabah. Hatta yaftahu lahul bab, ya, sampai nanti mereka membukakan pintu gerbang kota Nahawan kepada Qahtabah dan pasukannya. Jadi mereka bikin perjanjian. Mereka diberikan keamanan, ya. Kemudian kota Nahawan, gerbang kota Nahawan akan dibuka bagi mereka asal pasukan Bani Umayyah yang ada di sana tidak dibunuh. Fafatahu lahul bab wa akhadhu lahum minhu amanan. Maka kemudian pasukan Bani Umayyah yang berada di Nahawan membuka pintu kota, ya, membuka pintu gerbang kota dan kemudian mengambil jaminan keamanan dari Qahtabah. Jadi akhirnya pasukan Bani Umayyah yang berlindung di benteng Nahawan, ya, menyerah. Mereka kemudian membuat perjanjian dengan pasukannya Qahtabah, ya, bahwa kota Nahawan akan diserahkan kepada pasukannya Qahtabah asal pasukan Bani Umayyah yang berada di dalam benteng dibebaskan. Baik. Dan kita ingat tadi ada pasukan pengkhianat di tengah-tengah mereka, ya. Yang dahulunya mereka adalah termasuk dalam barisannya Qahtabah di bawah kepemimpinan Ziyad bin Zurarah al-Qushairi, kemudian membelot dan bergabung dengan Bani Umayyah. Maka apa yang dilakukan oleh Qahtabah? Ingat tadi, pemberian jaminan keamanan hanya kepada pasukan Bani Umayyah. Nanti pertanyaannya bagaimana dengan para pengkhianat ini, ya? Para pengkhianat tadi, mereka ternyata tidak diberi keamanan, jaminan keamanan yang sama oleh Qahtabah bin Syabib. Ya, pengkhianat adalah pengkhianat.
Yang kita berikan jaminan keamanan, yang kita lepaskan adalah pasukan aslinya Bani Umayyah. Ya, pasukan aslinya Bani Umayyah, tapi Anda wahai para pengkhianat nggak ada ampun. Maka ternyata Qutbah mengatakan, ya ketika itu awal ya, faqala lahum man biha min ahli Khurasan ma fa'altum. Maka ketika itu para pengkhianat dari Khurasan ini yang bergabung dengan pasukan Bani Umayyah, mereka mempertanyakan sikap pasukan Bani Umayyah yang ternyata menyerah kepada pasukannya Qutbah bin Syabib. Ma fa'altum. Ya, apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian menyerah ini ya? Kota Nahwan diserahkan kepada pasukannya Bani Abbas. Faqalu, maka pasukan Bani Umayyah mengatakan, akhadna lana walakum amanan. Kami telah mengambil jaminan keamanan untuk diri kami dan kalian. Aman, aman, aman. Jangan khawatir. Kata pasukan Bani Umayyah kepada para pengkhianat tadi. Ya, kita sudah bikin perjanjian damai ya dengan Qutbah bin Syabib bahwa pasukan Bani Umayyah tidak akan dieksekusi. Aman, aman, aman kata mereka. Fakharaju dhannina annahum fi aman. Maka kemudian pasukan pengkhianat ini pun keluar bersama pasukan Bani Umayyah. Mereka mengira bahwa mereka telah ikut serta juga diberikan jaminan keamanan oleh Qutbah bin Syabib. Faqala, tapi kemudian apa yang terjadi? Faqala Qutbah li umara alladzina ma'ahu kullu man hasala indahu asir minal khurasaniyin falyadrib unuqahu waliyatina bi ra'sihi. Maka Qutbah mengatakan kepada setiap panglima, ya, barang siapa yang berhasil menawan tawanan dari orang-orang Khurasan, para pengkhianat tadi yang mengikuti Ziyad bin Zurarah membelot kepada Bani Umayyah meninggalkan Bani Abbas, maka hendaknya dipenggal kepalanya, lalu kepalanya dibawa ke hadapan kami, kata Qutbah. Ya, jadi jaminan keamanannya itu hanya diberikan kepada Bani Umayyah, pasukan aslinya Bani Umayyah, bukan kepada para pengkhianat. Ya, orang-orang yang berkhianat dari barisannya Bani Abbas. Maka kemudian Qutbah mengatakan, barang siapa yang bisa menawan pasukan dari Khurasan yang sebelumnya berkhianat kepada kita, maka hendaknya dia penggal kepala tawanannya tersebut, lalu bawa kepalanya di hadapanku. Fafa'alu dzalika wa lam yabqa mimman kana hariba min Abi Muslim ahad. Maka kemudian perintah itu pun, instruksi tersebut dilakukan ya, dan tidak ada seorang pun pengkhianat yang kabur dari pasukannya Abu Muslim kecuali telah dipenggal kepalanya. Ya. Jadi ketentuan pemberian jaminan keamanan itu hanya untuk pasukan asli Bani Umayyah. Adapun kalian yang dulu berjuang bersama kami tapi kemudian membelot bersama mereka, tidak ada ampunan sama sekali. Penggal semua kepalanya. Akhirnya dipenggallah semua kepala mereka, orang-orang yang membelot kepada Bani Abbas. Adapun Bani Umayyahnya, pasukan asli Bani Umayyah dibebaskan. Qutbah bin Syabib menepati janji. Ya, fa'atlaqa syamiyin wa awfa lahum ahdahum. Adapun pasukan Syam, yang pasukan Bani Umayyah, semuanya dibebaskan. Qutbah memenuhi janjinya kepada pasukan Bani Umayyah. Ya, jadi pasukan musuh aslinya malah dibebaskan. Tapi para pengkhianat yang membelot ya malah dieksekusi. Wa akhadha alaihimul mitsaq an la yumali'u alaihi aduwan. Maka kemudian pasukan Syamiyin, ini pasukan Bani Umayyah yang dibebaskan, itu harus tanda tangan perjanjian bahwa mereka tidak boleh lagi bersekutu membantu musuh-musuhnya Bani Abbas. Jadi ditekan kontrak. Kalian kami bebaskan, tapi syaratnya apa? Tidak boleh membantu musuh-musuh kami. Adapun para pengkhianat semuanya dieksekusi. Ya, ini kita bisa melihat bagaimana kepemimpinan Qutbah. Ya, kalau mereka berkhianat sekali ya nanti percuma mereka dibiarkan hidup. Mau diapain? Ya, kalau kita bebaskan nanti dia gabung lagi sama musuh kita, percuma. Kalau kita rekrut lagi padahal dia sudah berkhianat, ya, maka apa hukuman bagi pengkhianat? Eksekusi. Dieksekusi semua para pengkhianat yang bergabung kepada Bani Umayyah. Tapi Bani Umayyah sendiri dibebaskan.
dibebaskan dengan catatan tidak boleh ikut bergabung dengan musuh-musuhnya Bani Abbas. Ya. Fafa'alu dzalika wa lam yabqa mimman kana hariba min Abi Muslim ahad, ya, wa akhadha alaihi mitsaq an la yumaliuna alaihi aduwan. Ini sudah kita baca tadi, ya, bahwa ketika itu Qahtabah membuat perjanjian dengan mereka agar mereka tidak bersekutu dengan musuh-musuhnya Bani Abbas. Thumma ba'atha Qahtabah Aba Aun ila Syahrazur. Ya, kemudian Qahtabah pun mengirimkan salah seorang komandannya yang bernama Abu Aun ke wilayah Syahrazur. An amri Abi Muslim fi 30,000 faftataha. Ya, ketika itu Qahtabah mengirimkan Abu Aun ini sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh Abu Muslim Al-Khurasani. Maka Abu Aun membawa 30,000, 30,000 personil pasukan, faftataha. Kemudian dia pun berhasil menaklukkan Shahruzar. Shahruzar ini bagian utara Irak, ya. Bagian utara Irak. Sekarang masuk ke wilayah otonom Kurdistan. Ya, jadi bagian utara Irak itu wilayahnya Kurdi. Jadi orang-orang Kurdi itu bangsa Kurdi itu bangsa yang tidak punya negara. Ya. Bangsa yang tidak punya negara. Wilayah mereka yang didiami oleh bangsa Kurdi ini tersebar di 3 negara atau 4 bahkan, ya, 4 negara, ya. Sebagiannya di Turki, sebagiannya di Suriah, sebagiannya di Irak, sebagiannya di Iran. Ya, dan mereka tidak punya negara padahal bangsa yang besar, ya, Kurdistan. Salahuddin Al-Ayyubi itu berasal dari Kurdistan. Sukunya Kurdi. Maka wilayah Shahruzar ketika itu dia ada di utara Irak, sekarang masuk ke dalam wilayah Kurdistan. Ya, itu berhasil ditaklukkan oleh Abu Aun atas perintah Qahtabah bin Syabib, atas perintah, ya, Qahtabah bin Syabib diperintah oleh Abu Muslim Al-Khurasani. Wa qatala naibaha Utsman bin Sufyan, bahkan dia berhasil selain menaklukkan Shahruzar, ya, dia berhasil membunuh gubernur Shahruzar yaitu Utsman bin Sufyan, ya. Qala walamma balagha Marwan khabara Qahtabah wa Abi Muslim wa ma waqa'a min amrihima tahawwala Marwan, ya, min Haran fa nazala bi makanin yuqalu lahu Az-Zabbul Akbar. Maka kemudian ketika mendengar bahwa wilayah Khurasan itu tadi sudah dikuasai, ya, mendengar berita tentang Qahtabah dan Abu Muslim dan apa yang terjadi pada diri mereka, bagaimana mereka berhasil menguasai negeri Khurasan, bahkan bagian utara Irak pun Shahruzar berhasil dia kuasai, maka Marwan bin Muhammad sebagai khalifah, ya, dia pun mulai mengkhawatirkan kekuasaannya ini nggak bisa lagi dianggap remeh. Ini pasukan-pasukan yang dipimpin oleh komandan-komandannya Bani Umayyah keder melawan pasukannya Bani Abbas. Maka kalau posisi sudah seperti ini, apa yang dilakukan oleh seorang khalifah? Dia langsung turun ke lapangan. Kalau komandan-komandannya itu tidak bisa menahan laju pasukannya Bani Abbas, maka khalifah perlu turun tangan. Maka berpindahlah dari Haran, ya, dari Haran, Marwan bin Muhammad, Khalifah Marwan bin Muhammad Al-Himar, ya, memindahkan pasukannya ke sebuah tempat yang disebut Az-Zabbul Akbar. Ya, Zabbul Akbar. Zabbul Akbar, Zab itu nama sungai, ya, sungai Zab yang besar. Dan dia merupakan cabang dari sungai Efrat. Ya, disinilah kemudian Marwan bin Muhammad meletakkan barisannya, ya, untuk mempertahankan wilayahnya yang tersisa. Nah, kemudian apakah pasukan Bani Abbas berhenti? Ya, setelah terakhir tadi menguasai negeri Khurasan, berhasil dia kuasai Hamadan, kemudian Nahawan, kemudian Shahruzar, itu berhasil dikuasai. Wilayah-wilayahnya Bani Umayyah satu persatu jatuh ke tangan mereka. Apakah mereka berhenti? Tidak, ya. Kemudian masuk tahun 132 Hijriyah, Qahtabah bin Syabib melanjutkan penaklukannya terhadap wilayah-wilayah Bani Umayyah.
Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa fiha qasada Qahtabah fi jaishin kathifin naibal Iraq Yazid bin Amr bin Hubairah. Pada tahun 132 Hijriah, maka Qahtabah bin Syabib menggerakkan pasukannya yang sangat besar menuju Irak untuk memerangi gubernurnya yang bernama Yazid bin Umar bin Hubairah. Ya, Khurasan sudah beres, bagian utara Irak sudah beres, sekarang yang dituju adalah Iraknya sendiri. Yang disebut dengan Irak itu adalah kota Madain, kemudian Kufah, Basrah. Nah, ini wilayah-wilayahnya Irak. Ini yang akan diserang oleh pasukannya Qahtabah bin Syabib. Falamma iqtaraba minha ya taqahqara Ibnu Hubairah ila waraihi. Maka ketika mendengar kabar bahwa pasukan Qahtabah ya mulai merangsek masuk ke wilayah Irak, maka Yazid bin Hubairah mundur ke belakang. Wa mazala yataqahqaru ya ila anja wazal Furat, sampai kemudian dia menyeberangi sungai Furat. Artinya ini sudah masuk banget ini ya. Wilayah bagian utara Irak itu dia lepaskan. Ya, begitu mendengar bahwa Qahtabah bin Syabib sudah sampai di bagian utara Irak, maka kemudian pasukannya Yazid bin Hubairah ya mundur ke belakang ke wilayah Kufah, Basrah dan sekitarnya. Ya. Nah, dia mengira bahwa pasukannya Qahtabah ini akan berhenti di tepi sungai Furat. Wa mazala yataqahqara ila anja wazal Furat. Maka dia mundur sampai menyeberang sungai Furat. Waja'a Qahtabah wajazaha wara'ah. Ya, tapi ternyata Qahtabah tidak berhenti sampai di tepi sungai Furat. Dia seberangi sungai Furat. Karena memang tujuannya Bani Abbas ini semua wilayah. Mereka tidak mau berbagi kekuasaan dengan Bani Abbas. Pengennya semua wilayah. Bani Abbas tidak mau berbagi kekuasaan dengan Bani Umayyah. Dia pengennya semua wilayah yang dikuasai oleh Bani Umayyah jatuh ke tangan Bani Abbas. Maka sungai Furat pun diseberangi oleh Qahtabah bin Syabib. Wajah Qahtabah fajazaha wara'ah. Kemudian Qahtabah pun datang. Kemudian dia pun menyeberangi sungai Furat. Ya. Wa ma'hu al-junud wal fursan, yang dia disertai dengan pasukan ya, baik itu pasukan infanteri berjalan kaki, demikian juga pasukan berkuda, fursan ya, pasukan berkuda. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh Yazid bin Hubairah begitu mendengar ternyata barisannya atau pasukannya Qahtabah bin Syabib ya tidak berhenti di Furat tapi bahkan menyeberang, maka dia pun mempersiapkan barisan pasukannya. Wa Ibnu Hubairah ya mukhayyimun ala famil Furat mimma yalil Falujah. Ketika itu Yazid bin Hubairah, gubernur Irak ya, mendirikan tenda-tenda pasukannya di mulutnya sungai Furat yang tidak jauh dari kota Fallujah. Fi khalqin katsirin wa jammun ghafir. Ketika itu pasukannya Ibnu Hubairah ya, bukan pasukan kaleng-kaleng, banyak dia kumpulkan pasukan. Pasukannya sangat besar jumlahnya. Waqad amaddahu Marwan bi jududin katsirah. Ditambah lagi Khalifah Marwan bin Muhammad mengirimkan bala bantuan dalam jumlah yang sangat besar kepada Yazid bin Hubairah untuk menghadang laju ya pasukannya Qahtabah bin Syabib. Ya, wandafa ilahi kullu manin hazama min jaishi Ibnu Dubarah. Dan semua pasukan Ibnu Dubarah yang dahulu berhasil dikalahkan oleh pasukannya Qahtabah bin Syabib ikut bergabung pula. Jadi pasukannya Ibnu Hubairah ini pada akhirnya merupakan gabungan dari 3 pasukan. Yang pertama adalah pasukannya sendiri. Pasukan yang asli memang berada di bawah komandonya Ibnu Hubairah. Kemudian pasukan yang dikirimkan oleh Khalifah Marwan bin Muhammad untuk membantu Ibnu Hubairah. Dan sisa-sisa pasukan Bani Umayyah yang sebelumnya berhasil dikalahkan oleh pasukannya Qahtabah bin Syabib. Jadi bergabung 3 unsur kekuatan ya bergabung pada pasukan yang dipimpin oleh Yazid bin Hubairah. Namun apa yang terjadi? Falamma kanat lailatul arbi'a di samadin madain ya min Muharram iktatalu qitalan syadidan. Maka pada hari ke-8 dari bulan Muharram tahun 132 Hijriyah
iktatalu qitalan syadidan. Mereka pun bertempur dengan demikian dahsyatnya. Wa kathral qatlu fil fariqain. Dan terjadi banyak pertempuran di antara kedua belah pihak. Ya, banyak orang yang terbunuh dari kedua belah pihak. Thumma wala ahlu Syam munhazimina wattabahum ahlul Khurasan. Maka kemudian pasukan Syam, yakni pasukan Bani Umayyah berhasil dikalahkan. Mereka pun kemudian melarikan diri. Wattaba'hum ahlul Khurasan, lalu mereka pun dikejar oleh pasukan Khurasan, yaitu pasukannya Bani Abbas. Ya, hanya pasukannya Ibnu Hubairah ya berhasil dipukul mundur oleh pasukannya Qahtabah bin Syabib. Namun kemudian barakallahu fikum, ya, di tengah pertempuran Qahtabah itu menghilang sebagai seorang panglima tertinggi Bani Abbas dalam pertempuran tadi, dalam pertempuran saat mereka ingin memasuki Irak, ya, Qahtabah bin Muslim hilang dari tengah-tengah barisannya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, wa fuqida Qahtabah minan nas. Ketika itu Qahtabah bin Syabib hilang dari tengah-tengah manusia. Fa akhbarahum rajulun annahu ya qutil wa awsa an yakuna amirul nasi min ba'dihi waladahu al-Hasan. Maka kemudian orang-orang, ya, maka ada seorang pasukannya, seorang dari anggota pasukannya mengkhabarkan kepada pasukan yang lain bahwa Qahtabah telah terbunuh. Jasadnya waktu itu belum ketemu, tapi Qahtabah telah terbunuh. Kemudian dia telah berwasiat, wa awsa, dia berwasiat an yakunu amirun nasi min ba'dihi waladuhu al-Hasan. Dan dia telah berwasiat bahwa yang menjadi komandan atau panglima pasukan setelah dia gugur adalah anaknya yang bernama Al-Hasan bin Qahtabah. Jadi ada seorang di antara pasukannya Qahtabah yang menyaksikan kematiannya Qahtabah, dan juga wasiatnya, dia berwasiat bahwa yang diangkat menjadi panglima adalah putranya yang bernama Al-Hasan. Qala walam yakunil Hasanu hadiran. Ya. Ketika itu Al-Hasan putra beliau tidak bisa ditemukan juga. Jadi sempat terjadi kekosongan komando di tengah-tengah barisan kaum muslimin. Qahtabah gugur tapi tidak tahu juga jasadnya di mana. Kemudian Al-Hasan yang dia tunjuk sebagai penggantinya enggak ketemu juga orangnya di mana. Maka kemudian fabaya'u Humaid bin Qahtabah li akhihi Al-Hasan. Maka kemudian pasukan pun membaiat Humaid bin Qahtabah sebagai pengganti saudaranya Al-Hasan. Karena Al-Hasan nggak ketemu, maka yang diangkat menjadi panglima dan dibaiat ketika itu adalah Humaid bin Qahtabah. Fadhahaba al-barid ila Al-Hasan liyahduru wa qutila fi hadhihi lailah jama'atun minal umara. Nah, selama tampuk komando, ya, tongkat komando dipegang oleh Humaid bin Qahtabah, maka dikirimlah utusan-utusan untuk mencari di mana posisi Al-Hasan bin Qahtabah. Karena wasiat bapaknya itu bukan untuk Humaid bin Qahtabah. Humaid ini sebagai cadangan saja. Karena kakaknya Al-Hasan belum ketemu juga. Maka dia memegang tampuk komando sementara waktu, sementara barisan atau pasukannya, sebagian di antara pasukannya diperintahkan untuk menyebar untuk mencari sosok Al-Hasan bin Qahtabah. Alladzi qatala Qahtabah ma'an bin Zaidah wa Yahya bin Husain. Ya, kemudian kata Imam Ibnu Katsir yang membunuh ketika itu membunuh Qahtabah bin Syabib adalah dua sosok. Yang pertama adalah Ma'an bin Zaidah, kemudian Yahya bin Husain. Mereka inilah yang membunuh Qahtabah di medan pertempuran. Wakila bal qatalahu rajulun mimman kana ma'hu, ya, akhdan bi Tha'ri ibni Nasr bin Sayyar, wallahu a'lam. Ya. Sebagian riwayat dikatakan bahwa yang membunuhnya adalah seseorang yang membalaskan dendam atas kematian dua putranya Nasr bin Sayyar yang dibunuh dalam peperangan yang dipimpin oleh Qahtabah bin Syabib. Wallahu ta'ala a'lam. Al-muhim, Qahtabah sebagai panglima, dia telah dibunuh dalam medan pertempuran, kemudian digantikan oleh Humaid bin Qahtabah putranya untuk sementara waktu. Wa wujida Qahtabah fil qatla fadufina hunalik.
Maka kemudian dicari-carilah jenazahnya Qutbah, akhirnya ketemu jenazah Qutbah bin Syabib, panglima besar Bani Abbas. Kemudian dia pun dimakamkan di lokasi pertempuran. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Wajah Al-Hasan bin Qutbah. Kemudian ketemulah Al-Hasan bin Qutbah. Dia pun kembali mengambil tongkat komando dari adiknya Humaid bin Qutbah. Jadi Humaid hanya sementara waktu saja. Ketika kakaknya Al-Hasan bin Qutbah belum ketemu, dia yang pegang tampuk kepemimpinan. Begitu kakaknya kembali, ya, maka diserahkanlah tampuk kepemimpinan kembali, tampuk komando kepada Al-Hasan bin Qutbah. Wasaro nahwal Kufah. Maka kemudian dia pun melanjutkan, ya, setelah memenangkan pertempuran melawan pasukannya Ibnu Hubairah, kemudian mereka memenangkan pertempuran tersebut, mereka pun menuju ke kota Kufah. Waqad kharaja biha Muhammad bin Khalid bin Abdullah Al-Qashri wa da'a ila Bani Abbas, ya, wasawwada. Ketika itu di Kufah sendiri, ya, telah keluar sekelompok orang yang dipimpin oleh Muhammad bin Khalid bin Abdullah Al-Qashri. Dan ketika itu dia menunjukkan dukungannya kepada Bani Abbas. Jadi memang di internalnya Bani Umayyah ini sebenarnya banyak juga yang gak suka sama Bani Umayyah. Ketika mereka melihat bahwa Bani Abbas ini berpeluang sekali untuk memenangkan perebutan kekuasaan, maka muncullah mereka. Orang-orang yang tidak suka kepada Bani Umayyah lalu kemudian menyusun kekuatan. Di antaranya adalah kekuatannya Muhammad bin Khalid bin Abdullah Al-Qashri. Ya. Wa kana khurujuhu lailata Asyura al-Muharram min hadhihi sanah. Ketika itu dia keluar menampakkan pemberontakannya kepada Bani Umayyah pada malam Asyura, pada malam 10 di bulan Muharram pada tahun 132 Hijriyah. Wa akhraja amilaha min jihati Ibni Hubairah wa huwa Ziyad bin Saleh Al-Harithi. Maka kemudian pemberontak yang dipimpin oleh Muhammad bin Khalid bin Abdullah Al-Qashri ini pun berhasil mengusir, ya, gubernur Kufah yang diangkat oleh Ibnu Hubairah, dan dia adalah Ziyad bin Saleh Al-Harithi. Ya. Maka Kufah berhasil ditaklukkan sebelum pasukannya Al-Hasan bin Qutbah. Qutbah sudah gugur, sekarang anaknya Al-Hasan bin Qutbah yang memegang tampuk komando. Sebelum pasukannya Al-Hasan bin Qutbah masuk ke negeri Kufah, ternyata Kufah telah dikuasai oleh simpatisan Bani Abbas yang dipimpin oleh Muhammad bin Khalid bin Abdullah Al-Qashri. Bahkan dia berhasil mengusir gubernur yang diangkat oleh Yazid bin Hubairah yang bernama Ziyad bin Saleh Al-Harithi. Wa tahawwala Muhammad bin Khalid ila Qasril Imarah. Kemudian Muhammad bin Khalid pun, ya, menguasai istana atau menduduki istana Imarah, kegubernuran Kufah. Ya. Akhirnya apa? Berkuasalah Bani Abbas di kota Kufah. Nah, kemudian Ibnu Hubairah mendengar kota Kufah ini telah ditaklukkan oleh Bani Abbas, dia tidak tinggal diam. Ya, maka kemudian dia pun mengirimkan pasukan untuk merebut kembali kota Kufah. Saat itu dia mengirimkan pasukan, nama pemimpinnya adalah Hawtharah bin Suhail Al-Bahili. Ya, namanya ini adalah Hawtharah bin Suhail Al-Bahili. Dikirim oleh Ibnu Hubairah untuk merebut kembali kota Kufah yang berhasil dikuasai oleh Muhammad bin Khalid. Qala fa qasadahu Hawtharah fi 20,000 min jihati Ibni Hubairah. Maka kemudian kota Kufah pun diserang oleh Hawtharah yang membawa 20,000 pasukan, ya, dari sisinya Ibnu Hubairah. Artinya Hawtharah dan pasukannya ini dikirim oleh Ibnu Hubairah, Yazid bin Hubairah. Lalu apa yang terjadi? Memang Masya Allah, ya, banyak pembelotan, banyak pengkhianatan ini. Falamma iqtaraba minal Kufah, ya, ashabu Hawtharah yadhhabuna ila Muhammad bin Khalid fayubayyi'unahu li Bani Abbas. Saat pasukan yang dibawa oleh Hawtharah ini atas instruksi dari Ibnu Hubairah ingin menyerang kota Kufah, setelah mereka mendekati kota Kufah, maka pasukan Hawtharah membelot kepada Muhammad bin Khalid. Kemudian Muhammad bin Khalid pun mereka baiat untuk, ya, Bani Abbas.
Artinya mereka membelot kepada Bani Abbas. Maka apa reaksi Hawtharah? Ternyata pasukannya malah berkhianat. Ya, ketika dibawa ke Kufah alih-alih memerangi Bani Abbas, ya ternyata mereka ikut bergabung bersama Bani Abbas. Falamma ra'a Hawtharah dzalika irtahala ila Wasit. Maka ketika melihat pasukannya pada membelot bergabung kepada Bani Abbas, maka Hawtharah pun meninggalkan pasukannya dan kemudian pergi ke negeri Wasit. Subhanallah ya, dinamis sekali ya perubahan yang terjadi di antara Bani Abbas dan Bani Umayyah. Ini Bani Umayyah sudah berada di depan gerbangnya kota Kufah, mereka malah bergabung bersama pemberontak Bani Abbas. Ya. Maka kemudian wa yuqal bal dakhala Al-Hasan bin Qahtabah Al-Kufah. Kemudian dalam sebagian riwayat dikatakan bahwa Al-Hasan bin Qahtabah memasuki kota Kufah. Wa kana Qahtabah qad ja'ala fi wasiyatihi an takuna wizaratul khalifah atau wizaratul khilafah ila Abi Salamah Hafiz bin Sulaiman maula As-Sabi Al-Kufi Al-Khallal wa huwa bil Kufah. Maka kemudian setelah Al-Hasan bin Qahtabah berhasil menguasai kota Kufah yang tadi sebelumnya sudah dikuasai oleh Muhammad bin Khalid, maka ternyata Qahtabah pernah memberikan wasiat, kalau sudah sampai ke kota Kufah, maka angkatlah sebagai pimpinan kalian ya orang yang bernama Abu Salamah Hafiz bin Sulaiman. Dia adalah bekas budaknya Bani Sabi Al-Kufi Al-Khallal, ya, maula dari Bani Sabi Al-Kufi yang dia adalah dijuluki sebagai Al-Khallal. Al-Khallal itu wallahu alam ya, penjual cuka ya. Pengusaha pembuat cuka, penjual cuka. Al-Khallal, khal itu cuka. Nah ini sebagian ahli sejarah menyebutkan bahwa Abu Salamah Hafiz bin Sulaiman ini selama ini bersembunyi dia. Ya, bersembunyi dan bahasa kitanya apa? Tiarap. Selama Abu Muslim Al-Khurasani menggalang kekuatan di Khurasan, Abu Salamah ini dia berada di Kufah ya, di wilayahnya Bani Umayyah. Tapi dia tidak menunjukkan pemberontakannya kepada Bani Umayyah sama sekali. Dia menyimpan misi-misinya. Ya, jadi ada aksi intelijen juga sebenarnya dalam revolusi Bani Abbas ini ya. Kita baru dengar ini figur namanya Abu Salamah Hafiz bin Sulaiman. Tapi anehnya begitu kota Kufah berhasil dikuasai oleh anaknya Qahtabah yang bernama Al-Hasan bin Qahtabah, baru dijalankanlah wasiat dari Qahtabah bin Syabib. Agar apa? Agar nanti ada orang di Kufah yang namanya Abu Salamah Hafiz bin Sulaiman, hendaknya kalian jadikan sebagai Wizaratul Khilafah, sebagai perdana menterinya kekhilafahan. Ya. Jadi ada Abu Muslim Al-Khurasani yang berjuang di Khurasan. Ternyata begitu Bani Abbas berhasil menguasai kota Kufah, muncul figur yang baru yang selama ini disembunyikan. Entah apa yang dia lakukan, tapi kelihatannya dia memiliki posisi yang sangat penting di tengah-tengah Bani Abbas. Yang selama ini dia dikenal sebagai penjual cuka, padahal dia mastermind-nya. Ya, otaknya revolusi Bani Abbas. Tahu dari mana? Begitu kota Kufah dikuasai, dia langsung naik ke permukaan. Intel itu seperti itu. Dia nggak ketahuan ya selama revolusi itu berjalan, nggak ketahuan. Tapi begitu revolusi berhasil, dia muncul. Ya, dia muncul. Begitu misinya sudah berhasil, barulah figur-figur ini muncul ke permukaan. Ya, itu kerja Intel seperti itu. Kalau Anda lihat ya, pernah heboh beberapa tahun yang lalu. Ada seseorang yang dikenal sebagai seorang wartawan tiba-tiba diangkat menjadi Kapolres atau Kapolsek begitu ya, seorang polisi. Ya selama ini dia jadi Intel. Begitu sudah selesai misinya, kembali dia ke tugasnya, baru ketahuan. Oh, selama ini dia telah menjadi Intelnya kepolisiannya. Sama, Intel itu di mana-mana seperti itu. Waktu sedang beraksi dia nggak nampak. Tapi nanti kalau misinya berhasil, tiba-tiba dia punya jabatan. Tek. Nah ini dia Abu Salamah Hafiz bin Sulaiman, tiba-tiba ya ada pesan dari mendiang Qahtabah ya agar dia diangkat semacam perdana menteri ya, perdana menteri sementara di kekhilafahan Bani Abbas.
Maka kemudian begitu diangkat, ya, begitu diangkat Abu Salamah ini, Abu Salamah Hafiz bin Sulaiman, dia kemudian mengambil alih komando. Dia yang kemudian menginstruksikan pengiriman pasukan ke sini ke sana, dia yang mengambil kewenangan untuk mengirim pasukan. Yang sebelumnya Qutbah sudah meninggal dunia. Sekarang Abu Salamah, ya, Al-Khallal yang menjadi pemimpin tertinggi pasukan Bani Abbas. Yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Falamma qadimu alaihi asyara an yadhhab Al-Hasan bin Qutbah fi jama'atin minal umara ila qitali Ibni Hubairah biwasit. Maka ketika muncul sosok Abu Salamah Al-Khallal ini, ya, maka pasukan-pasukan Bani Abbas, ya, pemimpin-pemimpin dan komandan-komandannya menemui Abu Salamah. Ya, menemui Abu Salamah. Oh ya, saya lupa kasih tahu ya. Keluarga besar Bani Abbas yang diburu oleh Bani Umayyah, ya, setelah Ibrahim Al-Imam itu dipenjara dan dibunuh oleh Khalifah Marwan, itu yang memberikan suaka dan pelindungan dan memberikan tempat persembunyian itu adalah Abu Salamah Al-Khallal ini. Jadi mereka mengungsi ketika ada instruksi dari Khalifah Marwan bin Muhammad untuk membunuh Ibrahim Al-Imam, ya, imam besarnya Bani Abbas, keluarganya diungsikan ke Kufah. Di mana mereka tinggal? Mereka tinggal di rumahnya Abu Salamah Al-Khallal. Jadi sebenarnya, ya, Bani Abbas yang dipersiapkan untuk bangkit itu sebenarnya mereka berada di wilayahnya Bani Umayyah tapi bersembunyi. Siapa yang menyembunyikan? Siapa yang memberikan perlindungan? Ini tadi Abu Salamah bin Khallal. Ya. Maka ketika dia sudah muncul, kemudian ada terbuka wasiat dari Qutbah bin Syabib bahwa dialah yang akan dijadikan pemimpin, dia mulai memberikan instruksi. An yadhhaba Al-Hasan bin Qutbah fi jama'atin, ya, minal umara ila qitali Ibni Hubairah biwasit. Dia perintahkan Al-Hasan bin Qutbah bersama komandan-komandan lainnya untuk menghabisi, memerangi Yazid bin Hubairah yang ketika itu berkumpul di kota Wasit. Maju kalian. Kufah sudah berhasil diambil. Sekarang apa? Maju ke Wasit. Wan yadhhaba akhuhu Humaid ilal Madain. Kemudian dia instruksikan saudara laki-lakinya Al-Hasan, adiknya yang bernama Humaid bin Qutbah, dikirim ke Madain. Ya, Al-Madain ini ibu kota Persia kuno, sekitar 86 km dari kota Baghdad. Dikirim ke Madain. Wa ba'atsal bu'utsa ila kulli janibin yaftatahunaha, ya, wa fatahu al-Basrah waftataha Muslim bin Qutaibah libni Hubairah. Ya, kemudian dia pun mengirimkan, oh ini kalimat yang terpisah, ya. Kemudian dia pun mengirimkan, ya, pasukan-pasukan ke segala penjuru untuk menaklukkan wilayah Irak. Segala penjuru dikirimkan pasukan. Siapa yang mengirimkan pasukan? Tadi, ya, Abu Salamah Al-Khallal, figur yang selama ini tidak dikenal. Ya, tiba-tiba dia memberikan instruksi ke sana, dan itu diikuti oleh pasukan-pasukannya Bani Abbas. Berarti mereka sudah tahu sebenarnya orang ini adalah orang penting. Kemudian wafatahul Basrah, kemudian mereka pun berhasil menaklukkan kota Basrah. Ya. Dan penaklukan kota Basrah ini dilakukan oleh Muslim bin Qutaibah. Awalnya Muslim bin Qutaibah, dia adalah gubernurnya Bani Umayyah yang bekerja di bawah instruksi Ibnu Hubairah. Ya. Maka Muslim bin Qutaibah akhirnya berhasil menaklukkan kota Basrah. Awalnya Muslim bin Qutaibah ini kalau antum murajaah lagi pelajaran kita yang lalu-lalu, ya, di masa era kejayaan Bani Umayyah, ada sosok panglima mereka yang namanya Qutaibah bin Muslim Al-Bahili. Dia punya anak namanya Muslim. Nah, Muslim inilah yang mewarisi bapaknya jadi panglima. Ya, awalnya dia adalah panglimanya Bani Umayyah, tapi di kemudian hari dia direkrut oleh Bani Abbas. Jadi Bani Abbas ini tidak kemudian semua unsur Bani Umayyah ini ditinggalkan begitu saja. Memang keluarga inti Bani Umayyah mereka habisi semua. Tapi panglima-panglima yang berkualitas, yang kira-kira loyalitasnya bisa diberikan kepada Bani Abbas, mereka rekrut, termasuk Muslim bin Qutaibah.
Falamma qutila Ibnu Hubairah ja'a Abu Malik Abdullah bin Usaid al-Khuzai fa akhadha al-Basrah li Abi Muslim al-Khurasani. Maka ketika itu Al-Basrah ya dikuasai oleh Muslim bin Qutaibah. Namun ketika Ibnu Hubairah berhasil dibunuh ya oleh pasukannya Bani Abbas, maka datanglah Abu Malik bin Abdullah bin Usaid al-Khuzai, kemudian dia pun menduduki Basrah dan menyerahkannya kepada Abu Muslim al-Khurasani. Ya, jadi semua wilayah Irak ya berhasil dikuasai oleh Bani Abbas. Maka kemudian setelah Khurasan, ini bagian timur wilayah Bani Umayyah semuanya berhasil dikuasai oleh Bani Abbas, maka dibaiatlah khalifah mereka yang pertama. Siapa khalifah mereka yang pertama? Yaitu Abul Abbas Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya pada tahun 132 Hijriah, wa fi hadhihi sanah lailatul jum'ah li 13 khalat min Rabiul Akhirah minha ya ukhidat al-bai'ah li Abil Abbas As-Saffah. Maka pada malam Jumat tanggal 13 Rabiul Akhir tahun 132 Hijriah dibaiatlah Abul Abbas As-Saffah, khalifah pertama Bani Abbas. Nama dia adalah Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Nasabnya sampai kepada Abbas bin Abdul Muttalib ya, Abul Abbas As-Saffah ya. Jadi sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bahwa selama ini Abul Abbas ini disembunyikan oleh Abu Salamah al-Khallal di kota Kufah. Pasca wafatnya Ibrahim al-Imam ya dieksekusi oleh Marwan bin Muhammad, maka keluarganya diselamatkan, disembunyikan di kota Kufah di rumahnya Abu Salamah al-Khallal. Begitu wilayah Irak berhasil dikuasai oleh Bani Abbas, muncullah keluarga Bani Abbas ini, kemudian khalifah pertamanya dibaiat. Namanya adalah Abdullah bin Muhammad bin Ali. Maka telah berdirilah ya secara resmi Bani Abbas dengan khalifahnya yang pertama Abul Abbas As-Saffah. Baik, insya Allah karena kita ini masih membahas Bani Umayyah, kita kesampingkan dulu pengangkatan Abul Abbas As-Saffah ya. Bagaimana dia awal menjadi khalifah, kemudian apa instruksi-instruksinya, ini nanti kita akhirkan pada pembahasan sejarah Bani Abbas ya, Bani Abbasiyah, insya Allah kekhilafan Bani Abbasiyah. Tapi sekarang kita fokus dulu terhadap kepada keruntuhan Bani Umayyah ya. Setelah Bani Abbas, otomatis ketika dia diangkat menjadi khalifah, berarti khalifahnya ada dua ya, khalifah Bani Abbas yakni Abdullah bin Muhammad Abul Abbas As-Saffah, dan khalifah Marwan bin Muhammad, khalifahnya Bani Umayyah. Nah, bagaimana pertempuran dua khalifah ini ya, insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Jadi insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas peperangan besar yang terjadi antara kekhilafahan Bani Abbasiyah dengan kekhilafahan Bani Umayyah, sampai kemudian khalifah terakhir dari Bani Umayyah yaitu Marwan bin Muhammad akhirnya berhasil dibunuh oleh Bani Abbas. Insya Allah ini yang akan menjadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang bi'idhnillahi ta'ala. Taib, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita untuk mengkaji sejarah Islam dan juga mengambil hikmah di balik peristiwa-peristiwa yang terjadi. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.